Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Kembali bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah orang benar itu melihat masa depan. Mazmur 37 ayat 37 dan 38 adalah ayat pokok kita hari ini. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, beberapa waktu lalu kalau saudara masih ingat, di beberapa media diberitakan bahwa seorang petinggi partai yang sangat lantang mengeritik Presiden Republik Indonesia tertangkap di sebuah hotel dengan barang bukti narkoba dan alat kontrasepsi di kamarnya. Belum lama ini juga, seorang penghina presiden, penyebar ujaran kebencian dan hoaks ditangkap polisi. Yang mengejutkan, ternyata di handphone pengikut paham khilafah ini terdapat banyak film porno. Belum lagi seorang mantan menteri yang terlihat sangat beragama yang tidak kalah lantangnya dalam memojokkan presiden. Ironisnya, sang mantan menteri ternyata pernah terlibat kasus korupsi beberapa tahun yang silam. Begitu juga dengan seorang menteri yang satu lagi, yang selalu nyinyir kepada presiden dan kini menjadi celaan netizen setiap kali dia berkomentar karena skandal panci dan perabot rumah sewaktu tinggal di rumah dinas. Inilah arti dari menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Saudara yang terkasih, Daud dalam Mazmur ini mengajak kita semua agar menjadi orang benar, bukan orang sok benar. Menjadi orang benar di mata Tuhan dan manusia, bukan hanya di hadapan manusia saja. Daud meminta agar kita memperhatikan 3 ciri orang benar yang dapat melihat masa depan, yaitu pertama, orang yang tulus, kedua, orang yang jujur, ketiga, orang yang suka damai. Ayat 37. Kita bahas satu-satu. Pertama, orang yang tulus. Kata tulus dari bahasa Ibrani tam, yang artinya sempurna, tidak bersalah secara moral, memiliki integritas. Ini tidak berarti bahwa orang tulus tanpa dosa sama sekali atau tidak pernah berbuat salah. Tetapi tulus yang dimaksudkan ialah orang yang berusaha melakukan sesuatu dengan hati yang murni, motivasinya murni, dan tidak ada maksud terselubung di baliknya. Kedua, orang yang jujur. Kata jujur dari bahasa Ibrani yasar, yang artinya berterus terang atau benar-benar tegak lurus. Jujur berkaitan dengan tulus. Jadi, orang jujur ialah orang yang pribadinya suka berterus terang atau lurus jalan hidupnya. Orang yang memiliki integritas seperti ini biasanya menjadi incaran orang-orang fasik untuk dijatuhkan, karena orang tulus dan jujur tidak akan mau berkompromi dengan mereka yang hidupnya bengkak-bengkok itu. Yang ketiga, orang yang suka damai. Kata damai dari bahasa Ibrani shalom, yang artinya kesempurnaan atau kekuatan, kesehatan, kesegaran tubuh dan pikiran, atau kesejahteraan, keselamatan, atau perdamaian. Jadi, gabungan dari pribadi yang tulus dan jujur menghasilkan orang yang suka damai. Ketiga ciri orang benar ini jelas menunjuk kepada Daud sendiri yang di dalam pengalaman hidupnya ia selalu diincar orang jahat untuk dijatuhkan dan dibunuh, baik oleh musuh dari bangsa lain maupun dari lingkungan orang-orang terdekatnya. Tetapi khusus di dalam menghadapi musuh-musuhnya yang dari dalam keluarganya sendiri, Daud selalu memilih untuk menghindar, lebih bersifat defensif dan menyerahkannya kepada Tuhan daripada ia bersikap ofensif dan menyerang dengan maksud mengalahkan mereka. Inilah wujud orang yang suka damai. Saudara, Daud adalah orang yang benar dan melihat masa depan. Apa yang Daud lihat? Masa depan dalam konteks bangsa Israel itu erat kaitannya dengan keturunan. Mereka selalu berpegang kepada janji Allah bahwa negeri yang dianugerahkan Tuhan itu untuk dimiliki, diduduki, dan dikuasai oleh Israel turun-temurun. Jadi, orang benar dan keturunannya dikatakan Daud sebanyak 7 kali
bahwa mereka akan mewarisi negeri perjanjian Tuhan dan menetap di sana untuk selamanya. Ayat 9, ayat 11, ayat 18, ayat 22, ayat 27, ayat 29, dan ayat 34. Sedangkan orang fasik dikatakan Daud sebanyak 11 kali bahwa masa depannya atau keturunannya sangatlah buruk nasibnya. Mereka tidak akan tinggal dan menikmati hasil di negeri perjanjian, bahkan mereka akan binasa. Ayat 2, ayat 9, ayat 10, ayat 15, ayat 17, ayat 20, ayat 22, ayat 28, ayat 34, ayat 36, dan ayat 38. Banyak ya? Ya begitulah, orang fasik tidak dapat melihat masa depannya karena di hati dan pikirannya ditutupi oleh kesombongan. Ayat 35. Bagaimana Daud dapat melihat masa depan yang indah di balik semua persoalan hidupnya? Ini rahasianya. Pertama, menantikan Tuhan dan mengikuti jalannya. Ayat 34. Menanti dan menunggu dalam situasi yang mendesak dan mencekam tentu tidak mudah. Hal ini tidak hanya membutuhkan kesabaran, tetapi iman kepada Tuhan. Karena yang ditunggu adalah Tuhan, yang tidak pernah memberitahukan kapan persisnya Ia akan datang. Itu sebabnya menantikan Tuhan harus disertai dengan perintah paralelnya, yaitu tetap ikutilah jalannya. Kata Ibrani syamar artinya menjaga atau memperhatikan. Jadi, sambil menantikan Tuhan, orang benar harus menjaga dirinya tetap di jalannya Tuhan, tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Begitu bunyi firman Tuhan. Yang kedua, percaya hanya Tuhan yang menyelamatkan dan menjadi tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ayat 39. Kata Ibrani Teshua artinya pembebasan dari masalah pribadi yang dilakukan oleh Allah. Yang ketiga, percaya hanya Tuhan penolong yang meluputkan dari tangan orang fasik. Ayat 40. Dengan demikian, orang benar akan berserah penuh dengan imannya ke dalam tangan Tuhan, di mana ia tidak akan bertindak melakukan perlawanan. Ia hanya membiarkan Allah yang turun tangan untuk membelanya. Demikianlah dengan saudara yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami hubungan yang kurang baik dengan seseorang. Jika saudara merupakan pihak yang benar, maka sesuai ajaran firman Tuhan, jangan berusaha untuk membenarkan diri, apalagi menyerang orang yang melukai atau menzolimi saudara. Tetapi izinkanlah Tuhan yang menyelesaikannya. Tugas saudara adalah melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lukas 6 ayat 27 dan ayat 28. Tetapi sebaliknya, jika saudara yang telah menyakiti hati orang lain, mari bersikap sebagai orang benar, yaitu tulus mengakui kesalahan dan jujur dalam meminta maaf, serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Hidup dalam damai dengan sesama jauh lebih menguntungkan dibanding dengan memiliki banyak musuh yang sengaja saudara cari. Orang benar tahu masa depannya indah di dalam Tuhan. Saya harap dan saya doakan saudara adalah orang-orang yang demikian. Karena orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Dalam arti ini, orang yang benar akan memiliki hidup yang kekal di dalam langit dan bumi yang baru, yang dimaksudkan Wahyu pasal 21 dan pasal 22. Haleluya. Demikianlah renungan hari ini. Kiranya saudara dapat memahaminya dan melakukannya. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur ya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus menyertai dalam setiap perjalananmu, pekerjaanmu sepanjang hari. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, setelah kami mendengarkan firman-Mu, maka Tuhan, kami mau hidup sebagai orang benar, yang bukan hanya mewarisi sesuatu yang sifatnya material, yang fana. Karena sesungguhnya janji-Mu bagi orang yang benar, orang yang tulus dan jujur, yang suka damai, adalah hidup di dalam kedamaian abadi, yaitu bersama Kristus di dalam langit dan bumi yang baru
dalam Yerusalem yang baru. Bapa, ampuni kalau kami punya hati yang tidak baik, hati yang tidak tulus, hati yang gak jujur sama orang lain. Karena tidak mungkin tertutup di hadapan Tuhan hati yang demikian. Tetapi Tuhan basuh kami dengan darah-Mu, agar kami kembali diampuni dan dibenarkan untuk menjadi orang-orang yang benar, agar kami dapat menghadapi segala tantangan, khususnya menghadapi orang-orang yang mungkin saat-saat ini sedang kurang baik hubungannya dengan kami. Kami mau Tuhan berdamai dengan mereka, kami mau mereka juga berdamai dengan kami, sehingga Tuhan kami hidup di dalam perdamaian sebagaimana kami telah didamaikan oleh Yesus Kristus dengan Allah. Kami telah berdamai dengan Bapa di sorga, kami juga mau berdamai dengan saudara-saudara kami. Mari Bapa di sorga, Roh Kudus tolong kami, agar kami tidak punya kesombongan, tinggi hati, tapi kami mau merendahkan diri, merendahkan hati, untuk kami akan menyampaikan bahwa kami mau berdamai dengan orang yang bersalah pada kami, dan kami mau juga dengan tulus menerima ketika mereka datang untuk mengajukan perdamaian. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tetapi meskipun mereka tidak mau berdamai, kalau kami yang benar, maka kami mau mengampuni mereka sebagaimana yang Tuhan ajarkan. Di saat-saat sulit seperti ini, kami mau memberkati mereka. Kami mau memberkati setiap orang yang saat ini sedang bermusuhan. Kiranya Tuhan, Engkau jamah hati mereka, sebagaimana Tuhan Engkau menjamah hati kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kiranya pemulihan hubungan kami dengan Tuhan, demikianlah kami terjadi hubungan yang dipulihkan antara sesama kami. Demikian juga kami mendoakan Tuhan, agar bangsa kami juga mengalami pemulihan, agar Tuhan semuanya dapat berkegiatan dengan baik lagi, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ini doa sembahyang kami mengucap syukur. Kami tahu Bapa di sorga mencukupkan segala kebutuhan kami sepanjang hari ini. Terpuji nama Tuhan, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya.